Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 dan kelompok 10. Kami akan mendeskripsikan hasil kerjasama kami pada mata kuliah ini dari produk Sikaya yang bergerak di makanan ringan dan produk susu almond. Oke, saya akan mendeskripsikan produk dari Sikaya, dari produk kelompok saya. Sikaya adalah produk makanan ringan yang katalognya kebanyakan makanan-makanan pedas seperti keripik, batagor, dan aneka variasi lainnya. Oke, baik, dari susu almond akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk produk susu almond kami merupakan susu nabati yang dibuat dari kacang almond. Untuk produk susu almond sendiri ini memiliki beberapa varian rasa, yaitu diantaranya ada rasa original, hazelnut, dan coklat. Dikemas dalam bentuk botol berukuran 250 ml dan diproses dengan higienis. Untuk harganya sendiri kami bandrol per botol harganya Rp10.000. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kerjasama yang kita gunakan, yaitu ada kontrak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pada sistem kontrak, ini disebut juga dengan future kontrak, yaitu membangun komitmen bekerja sama dengan pihak lain dengan menyepakati hal-hal di muka, untuk hal-hal yang berlaku di kemudian hari. Kontrak kerja yang dapat dilakukan adalah mengenai harga produk dan harga input, jumlah, kualitas, kontinuitas, keseragaman, dan sistem pembayaran. Kontrak ini ada keuntungannya jika pada saat jatuh tempo kontrak, kondisi yang terjadi jauh lebih buruk dari isi kontrak, misalnya harga. Hal sebaliknya akan terjadi jika harga yang terjadi lebih tinggi dari harga kontrak. Ini juga merupakan pilihan dan kepandaian kita memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, baik. Selanjutnya pada bagian sewa akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Dalam sistem ini, pihak kami menyerahkan produk kepada pihak yang ingin bekerja sama dengan pihak kami. Dengan nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, pada umumnya pihak kami sebagai pihak yang menyewakan tidak memiliki andil baik dalam kerugian maupun keuntungan akibat dari penggunaan produk tersebut. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kerjasama yang kita terapkan adalah bagi hasil dan akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Bagi hasil dalam sistem ini, pihak kami secara bersama-sama atau sebagian berbagi aset dan kewajiban sehingga dalam menerima hasilnya nanti disesuaikan dengan kontribusi yang kita berikan. Dalam hasil ini dapat diterapkan sistem maroh atau sistem setengah-setengah atau bisa kita bilang 50-50%. Baik pada biaya maupun penghasilan yang dapat akan terjadi di masa mendatang. Baik, terima kasih. Selanjutnya sistem kerjasama terakhir yaitu adalah kerjasama sosial tanpa ikatan. Silahkan dijelaskan. Ya, jadi kelompok kami bersepakat bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama tanpa ikatan yang artinya itu pure untuk membantu kepada pihak yang membutuhkan, yaitu dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility. Dan contohnya itu kita dapat membagikan produk kita kepada orang yang membutuhkan pada hari tertentu. Oke, terima kasih. Oke, dari sistem kerjasama kita membuat kesepakatan kerjasamanya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, apa kesepakatan kerjasama yang kita terapkan? Kesepakatan bekerjasama setelah dilakukannya pertemuan dari pihak UMKM, minuman susu almond dengan pihak UMKM, makanan ringan Sikaya dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Dalam proses perundingan yang terdapat konflik ini, kami berdua belah pihak mengatasi dan menyelesaikan konflik yang ada dengan cara bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pada akhirnya, terdapat kesepakatan bekerjasama dari pihak UMKM minuman susu almond dengan pihak UMKM makanan ringan Sikaya. Dalam hal ini, kami dari kedua belah pihak mencoba membangun
komitmen bekerja sama, kemudian memilih sistem bekerja sama yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dengan mengambil sistem bekerja bagi hasil. Dalam proses negosiasi, bagi hasil termasuk ke dalam strategi negosiasi, yang dimana kami kedua belah pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang ada pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal sebagai integrative negotiation. Oke, terima kasih penjelasannya. Oke, dari hasil tersebut kita mendapatkan sebuah hasil kesepakatan dari kerjasama antara pihak kami. Oke, hasil kesepakatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, apa aja hasil yang telah kita dapat? Oke, dari hasil kesepakatan antara kedua kelompok kami, yaitu keberhasilan dalam negosiasi dan lobby ini tentunya membawa dampak positif pada usaha yang dikelola, yaitu mendapat konsumen dengan pasar yang lebih luas, mendapat keuntungan potensial, dan usaha menjadi lebih efektif. Dengan artian lain, menciptakan fleksibilitas akan lebih produktif dalam kesempatan bisnis sehingga dapat mendapatkan peluang bisnis yang lebih besar. Dengan keefektifan waktu yang maksimal, oleh karena itu kami kedua belah pihak merencanakan kerjasama ini dengan menggabungkan produk makanan ringan Sikaya dengan minuman susu almond dalam satu wadah kesatuan dengan harga yang relatif lebih murah dari total harga normal yang disebut dengan bundling. Berikut bundling yang diberikan oleh pihak UMKM makanan ringan Sikaya dengan UMKM minuman susu almond yang dapat dipilih dalam penawaran paket bundling yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Baik, kita ada 3 macam paket bundling. Bisa dijelaskan apa aja sih paket bundling yang telah kita dapatkan dari hasil kesepakatan? Silakan. Oke, yang pertama ada varian garing. Yang terdiri dan include itu ada 2 makaroni dan 2 susu almond. Itu dibanderol dengan harga 25.000. Yang kedua, ada paket receh yang terdiri dari 1 keripik kaca, 1 cireng dan atau batagor. Kita bisa memilih salah satunya dan juga 3 susu almond. Oke, bundling tersebut dibanderol dengan harga 49.000. Yang terakhir ada human yang dibanderol dengan 79.000, yang terdiri dari 1 keripik kaca, 2 makaroni, 2 batagor, 1 cireng, dan 5 susu almond. Itulah hasil bundling yang telah kita sepakati dari hasil kesepakatan kita. Berikut adalah penutup yang akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Nah, pada kerjasama ini, intinya itu untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama usaha diarahkan untuk mencapai tujuan secara mikro dan tujuan secara makro. Ada beberapa alasan kenapa badan usaha melakukan kerjasama dengan badan usaha lain, yaitu untuk memperbesar perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, serta untuk menjamin pasokan untuk produksi dan distribusi produk. Kerjasama usaha, baik dalam usaha yang kecil maupun skala yang besar, pada akhirnya tidak hanya sekedar memberi keuntungan pada pihak yang bekerja sama, tetapi juga akan berdampak pada pihak-pihak lain serta masyarakat juga. Kerjasama usaha diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akan dapat dicapai bila kerjasama tersebut berjalan langgeng. Karena tidak jarang terjadi kesepakatan kerjasama berakhir tanpa tujuan dikarenakan perpecahan atau perselisihan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Kelanggengan kerjasama yang hanya dapat dicapai bila kedua belah pihak komitmen dan menaati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Baik, itulah deskripsi dari hasil kesepakatan kerjasama antara kelompok kami mengenai bundling harga
antara produk Sikaya dan juga produk susu almond yang terdiri dari sistem kerjasama, dari bagi hasil, dari kesepakatan kerjasama dan juga hasil kesepakatannya. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai proses kerjasama yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.